Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Persiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, maka berkat Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Kita tunduk kepala bersama. Bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah keluarga pagi ini datangnya dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, dan yang menaruh kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita berbuat bakti dan menyembah Dia. Haleluya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, ya Tuhan yang memberikan pencerahan dalam hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk sukacita kami bersama-sama setelah kami memuji Tuhan, dan kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami, yang memberikan pengharapan setiap kami bahwa kami boleh untuk bersama-sama bersukacita menghadapi apa yang terjadi saat-saat ini di negara Indonesia ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami mungkin khawatir, takut dan cemas, tapi ini manusiawi Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang selalu menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, ialah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur karena hari Jumat yang lalu kita sudah menerima perjamuan di mana darah Kristus yang menjadi simbol untuk kita senantiasa mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Bahkan kita juga menerima roti sebagai simbol bahwa tubuh Kristus sudah terpecah untuk kita dan memberikan kesembuhan, pemulihan kepada setiap kita yang mengalami sakit penyakit. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, di sekitar daerah Kalibantang dan sekitarnya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali, bahwa kita yakin firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan pengharapan kepada kita semua. Sebelumnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-41 dan ayat yang 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita buka kembali firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika saya di rumah sakit, pada saat kontrol, dokter memeriksa saya, dan pada saat diperiksa, dokter memberikan sebuah diagnosa bahwa di sebelah kanan dagu bawah saya ini didiagnosa ada tumor. Dan saya sebagai manusia tentu sangat khawatir Bapak Ibu sekalian, cemas. Kenapa? Karena penyakit tumor itu penyakit yang sangat-sangat membahayakan. Tapi pada waktu itu dokternya bilang ini masih tumor jinak, tidak ganas. Dan diberikan sebuah surat bahwa tanggal 5 Agustus 2019
saya harus melaksanakan CT scan untuk membuktikan bahwa saya ini ada tumor atau tidak. Setelah saya melaksanakan CT scan, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada hasilnya. Hasilnya menyatakan bahwa saya ada tumor tidak berbahaya atau tumor yang jinak yang harus dioperasi. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran saya itu sirna. Kenapa? Karena Tuhan telah membuat mukjizat terhadap diri saya. Pada saat saya dikarya di Tuhan membuat mukjizat begitu rupa. Ketika CT scan-nya diulang kembali, bahkan di tempat yang sudah dikatakan oleh dokter, tumor yang tadinya ada itu sudah hilang. Dan saat itu saya dengan istri saya sangat bersyukur, bahkan saking sukacitanya istri saya menangis. Jadi secara manusia Bapak Ibu sekalian, penyakit tumor itu sangat ganas sekali kalau sudah level 4, bahkan bisa menimbulkan kematian. Demikian juga ketika kita melihat, mendengar berita beberapa waktu yang lalu, bahkan saat ini masih terdengar begitu gencar bagaimana virus corona itu telah membuat semua manusia mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran. Kenapa? Karena virus ini adalah virus yang sangat-sangat mematikan. Penyebarannya sangat mudah. Dan virus ini berasal dari mana? Bapak Ibu sekalian, dari Wuhan, ya. Kota terletak di negara Cina. Coba perhatikan kata Wuhan dengan kata Tuhan itu beda sedikit. Bedanya di mana? Hanya huruf depannya berbeda. Kalau Wuhan depannya adalah W. Kalau Tuhan huruf depannya adalah T. Ketika kita melihat kota Wuhan setelah ada virus corona membuat kota itu lumpuh total, ya, kota yang sepi, kota yang mati, bahkan mungkin dapat dikatakan kota yang tidak berpenghuni. Bagaimana keadaan kota yang semuanya lumpuh, aktivitasnya, kegiatannya tidak ada sama sekali, seperti manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Hidupnya sepi, ya, jauh dari Tuhan, seperti kota mati. Hubungan dengan Tuhan mati. Manusia dalam dirinya seolah-olah mengalami sebuah kesepian dan lumpuh rohani dalam dirinya. Tapi kalau kita percaya Tuhan, bukan percaya Tuhan, tapi percaya Tuhan, bukan virus corona yang membuat manusia mati. Tapi kalau Tuhan menyebarkan virus apa namanya? Yohanes 3 ayat 16. Depannya ada kata karena, bukan corona, tapi karena, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menyerahkan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita baca firman Tuhan tadi di dalam Yesaya 41, janganlah takut, sebab aku menyertai kau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Firman Tuhan sangat jelas sekali. Ditekankan di sini, jangan takut. Lah, apa yang terjadi ketika virus corona menyebar dan memberikan dampak yang luar biasa bagi manusia? Beberapa waktu lalu, ya, ketika saya membaca berita di internet, ya, ada sebuah gereja dalam kondisi virusnya masih menyebar,
Mereka mengadakan kebaktian, padahal pemerintah sudah menghimbau, pemerintah sudah memberikan jangan kumpul-kumpul, ya, jangan membuat kumpulan orang banyak. Tapi pada saat mereka melanggar, yang terjadi banyak yang imbasnya bagaimana? Imbasnya kena semua, karena virusnya ini cepat menyebar. Himbauan-himbauan pemerintah itu perlu kita taati, ya. Kita harus jaga jarak, ya. Jangan mengadakan perkumpulan dimanapun, termasuk dalam ibadah. Kemudian kita harus cuci tangan setiap hari. Kalau kita kemana-mana, kita harus cuci tangan supaya tangan kita bersih. Kemudian hari ini tadi pagi juga menghimbau kepada setiap orang yang keluar rumah harus mempergunakan masker untuk perlindungan diri. Jadi himbauan-himbauan seperti ini walaupun mungkin sepele, tapi kalau kita tidak mentaati, kalau kita tidak taat, maka yang terjadi bisa bahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dimanapun hari ini kita akan bersama-sama memakai masker. Gereja Isa Masih Kalibanteng dalam rangka Paskah juga memberikan masker buat Bapak Ibu sekalian, ya, supaya maskernya itu dapat dipergunakan dengan baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, ya Tuhan, yang memberikan pencerahan dalam hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sukacita kami bersama-sama setelah kami memuji Tuhan. Dan kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada setiap kami, yang memberikan pengharapan setiap kami, bahwa kami boleh untuk bersama-sama bersukacita menghadapi apa yang terjadi saat-saat ini di negara Indonesia ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami mungkin khawatir, takut dan cemas, tapi ini manusiawi Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang selalu menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini ialah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur karena hari Jumat yang lalu kita sudah menerima perjamuan di mana darah Kristus yang menjadi simbol untuk kita senantiasa mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Bahkan kita juga menerima roti sebagai simbol bahwa tubuh Kristus sudah terpecah untuk kita dan memberikan kesembuhan, pemulihan kepada setiap kita yang mengalami sakit penyakit. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, di sekitar daerah Kalibanteng dan sekitarnya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali, bahwa kita yakin firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan pengharapan kepada kita semua. Sebelumnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-41 dan ayat yang 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita buka kembali firman Tuhan dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6.
Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika saya di rumah sakit, pada saat kontrol, dokter memeriksa saya, dan pada saat diperiksa, dokter memberikan sebuah diagnosa bahwa di sebelah kanan dagu bawah saya ini didiagnosa ada tumor. Dan saya sebagai manusia tentu sangat khawatir, Bapak Ibu sekalian, cemas. Kenapa? Karena penyakit tumor itu penyakit yang sangat-sangat membahayakan. Tapi pada waktu itu dokternya bilang ini masih tumor jinak, tidak ganas. Dan diberikan sebuah surat bahwa tanggal 5 Agustus 2019 saya harus melaksanakan CT scan untuk membuktikan bahwa saya ini ada tumor atau tidak. Setelah saya melaksanakan CT scan, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada hasilnya. Hasilnya menyatakan bahwa saya ada tumor tidak berbahaya atau tumor yang jinak yang harus dioperasi. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran saya itu sirna. Kenapa? Karena Tuhan telah membuat mukjizat terhadap diri saya. Pada saat saya dikaryai, Tuhan membuat mukjizat begitu rupa. Ketika CT-nya diulang kembali, bahkan di tempat yang sudah dikatakan oleh dokter, tumor yang tadinya ada itu sudah hilang. Dan saat itu saya dengan istri saya sangat bersyukur, bahkan saking sukacitanya istri saya menangis. Jadi secara manusia, Bapak Ibu sekalian, penyakit tumor itu sangat ganas sekali kalau sudah level 4, bahkan bisa menimbulkan kematian. Demikian juga ketika kita melihat, mendengar berita beberapa waktu yang lalu, bahkan saat ini masih terdengar begitu gencar bagaimana virus corona itu telah membuat semua manusia mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran. Kenapa? Karena virus ini adalah virus yang sangat-sangat mematikan. Penyebarannya sangat mudah. Dan virus ini berasal dari mana, Bapak Ibu sekalian? Dari Wuhan, ya, kota terletak di negara Cina. Coba perhatikan kata Wuhan dengan kata Tuhan itu beda sedikit. Bedanya di mana? Hanya huruf depannya berbeda. Kalau Wuhan depannya adalah W. Kalau Tuhan huruf depannya adalah T. Ketika kita melihat kota Wuhan setelah ada virus corona membuat kota itu lumpuh total, ya, kota yang sepi, kota yang mati, bahkan mungkin dapat dikatakan kota yang tidak berpenghuni. Bagaimana keadaan kota yang semuanya lumpuh, aktivitasnya, kegiatannya tidak ada sama sekali, seperti manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Hidupnya sepi, ya, jauh dari Tuhan, seperti kota mati. Hubungan dengan Tuhan mati. Manusia dalam dirinya seolah-olah mengalami sebuah kesepian dan lumpuh rohani dalam dirinya. Tapi kalau kita percaya Tuhan, bukan percaya Tuhan, tapi percaya Tuhan, bukan virus corona yang membuat manusia mati. Tapi kalau Tuhan menyebarkan virus apa namanya? Yohanes 3 ayat 16. Depannya ada kata karena.
bukan corona, tapi karena ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menyerahkan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita baca firman Tuhan tadi di dalam Yesaya 41, janganlah takut, sebab aku menyertai kau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Firman Tuhan sangat jelas sekali. Ditekankan di sini, jangan takut. Lah, apa yang terjadi ketika virus corona menyebar dan memberikan dampak yang luar biasa bagi manusia? Beberapa waktu lalu ya, ketika saya membaca berita di internet ya, ada sebuah gereja dalam kondisi virusnya masih menyebar, mereka mengadakan kebaktian. Padahal pemerintah sudah menghimbau, pemerintah sudah memberikan jangan kumpul-kumpul ya, jangan membuat kumpulan orang banyak. Tapi pada saat mereka melanggar, yang terjadi banyak yang imbasnya bagaimana? Imbasnya kena semua, karena virusnya ini cepat menyebar. Himbauan-himbauan pemerintah itu perlu kita taati ya. Kita harus jaga jarak ya. Jangan mengadakan perkumpulan dimanapun, termasuk dalam ibadah. Kemudian kita harus cuci tangan setiap hari. Kalau kita kemana-mana, kita harus cuci tangan supaya tangan kita bersih. Kemudian hari ini tadi pagi juga menghimbau kepada setiap orang yang keluar rumah harus mempergunakan masker untuk perlindungan diri. Jadi himbauan-himbauan seperti ini walaupun mungkin sepele, tapi kalau kita tidak mentaati, kalau kita tidak taat, maka yang terjadi bisa bahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dimanapun hari ini kita akan bersama-sama memakai masker. Gereja Isa Masih Kali Banteng dalam rangka Paskah juga memberikan masker buat Bapak Ibu sekalian ya, supaya maskernya itu dapat dipergunakan dengan baik. Di samping kita memakai masker untuk dalam pelindungan kita supaya tidak tertular virus corona, ada banyak hal yang ajaib dan luar biasa yang terjadi ketika kita tinggal di rumah, seperti yang sudah terjadi dalam Alkitab. Mari kita belajar, karena kuasa Tuhan bukan terjadi hanya ketika kita ibadah di gereja, tetapi kuasa Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa ketika kita mau mendengar suara Tuhan dari rumah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kejadian pasal 7 ayat 1. Salah satu yang mendapatkan pertolongan Tuhan adalah Nuh. Dia disepelekan orang, tetapi karena dia taat akan perintah Tuhan, Nuh dipakai Tuhan lewat bahtera yang dia buat sendiri untuk menjadi rumahnya dan anggota keluarga lainnya. Ketika banjir itu melanda saat itu, apa yang terjadi? Ketika air bah melanda seluruh dunia,
apa yang terjadi dalam keluargamu. Hanya mereka yang selamat dari banjir pada waktu itu karena Nuh mau mendengar suara Tuhan. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Dalam Kejadian 15 ayat yang ketiga. Abraham, bapak segala bangsa, dijumpai oleh 3 orang yang tidak dia kenal dan tidak ada janjian ketemu. Abraham langsung sujud di depan kemahnya, menyembah pada yang 3 orang itu. Ketiga orang itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan berita baik kepada Abraham. Ini terjadi di mana? Di kemah atau di rumah Abraham. Malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah serta berkata, Tuhan, Tuhan, silakanlah singgah di rumah hamba-Mu ini, bermalam di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Coba Bapak Ibu baca dalam Kejadian 19 ayat 1 dan 2. Lot dijumpai oleh malaikat di rumahnya, dan Lot bebas dari bencana yang terjadi saat itu. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, dalam Keluaran 12 ayat 13. Inilah kedahsyatan Allah yang bangsa Israel alami oleh karena mereka mau tinggal di rumah. Ada tanda, yaitu apa? Darah pintu. Darah di pintu. Mereka sehingga mereka tidak kena tulah. Ada tanda pada kita, yaitu darah Kristus yang mengalir di hidup kita. Masih banyak tanda-tanda heran dan ajaib yang terjadi ketika kita mau mendengar suara Tuhan dari rumah. Inilah saatnya bagi kita menyatakan dan menerima apa kata Tuhan untuk kita semuanya. Mari kita tetap memuji dan menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Corona boleh ada, tapi kuasa Tuhan lebih dahsyat dari segala virus maupun virus corona. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi bagi setiap jemaat bersama sekali Banteng yang sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dan selamat menjalani menjelang ini bersama kekasih jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini jika Engkau telah menuntun kami, memberikan penyertaan, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami dikala virus corona ini terus menyebarkan penyakit dan bakteri. Tapi kami yakin dan percaya dengan apa yang kami lakukan dari himbauan pemerintah dengan baik, kami dapat terhindar dari virus yang ada. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat-berkat-Mu pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara,
setelah kita beribadah bersama di dalam rumah tangga kita masing-masing, sekarang angkatlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyertai engkau. Damai sejahteranya diberikan kepadamu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, dari pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Sehingga kesakitan tidak